Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irgi Pira, NIM L1A119110 dari kelas R001. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya sama seperti sifat vegetatifnya. Ada beberapa keuntungan jika tanaman diperbanyak secara vegetatif. Yang pertama, sifat tanaman sama dengan induknya. Perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif memungkinkan orang untuk memiliki tanaman dengan sifat dan karakter yang dikehendakinya, yaitu sama dengan induknya. Namun, perbanyakan secara generatif berasal dari biji sulit diperoleh. Yang kedua, cepat menghasilkan buah. Tanaman hasil perbanyakan vegetatif, misalnya mencangkok, akan cepat menghasilkan buah. Berbeda jika tanaman diperbanyak dengan biji, akan membutuhkan proses dan waktu lama untuk menunggu tanaman ini berbuah. Selanjutnya adapun kekurangan atau kerugian. Yang pertama, mudah tumbang. Tanaman dari hasil perbanyakan vegetatif umumnya memiliki akar yang tidak kuat karena kurang panjang dan kurang dalam tertanam ke tanah, sehingga mudah tertumbang jika ditiup angin kencang. Yang kedua, sedikit keturunan baru. Perbanyakan vegetatif hanya menghasilkan tanaman baru yang terbatas, tergantung beberapa sanggup orang memperbanyakkannya. Yang ketiga, induk tanaman menjadi terganggu. Perbanyakan vegetatif seperti stek dan cangkok yang terlalu sering pada ranting tanaman induk akan menyebabkan pertumbuhan tanaman induk terganggu, sehingga produksinya menurun dan mati. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. Contoh yang pertama, akar tinggal. Akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh menjalar dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah yang pertama, lengkuas, yang kedua, jahe, yang ketiga, kunyit, yang keempat, temulawak, yang kelima, kencur. Contoh yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya, sementara pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi tersebut terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah yang pertama, bawang putih, yang kedua, bawang merah, yang ketiga, bawang bombay, yang keempat, bunga tulip, yang kelima, bunga bakung. Contoh yang ketiga, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Di dalam tanah, batang akan mengembang, membentuk umbi yang nantinya bisa tumbuh, tunas kemudian membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah yang pertama, bengkuang, yang kedua, kentang, yang ketiga, ubi jalar, dan lain-lain. Contoh yang keempat, umbi akar. Umbi akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Akar jenis tanaman ini di dalam tanah akan memunculkan tunas dan menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah yang pertama, wortel, yang kedua, lobak, yang ketiga, singkong, dan lain-lain. Adapun contoh yang kelima adalah geragih atau stolon. Geragih adalah banyak yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini antara lain yang pertama, stroberi, yang kedua, pegagan, yang ketiga, rumput teki, yang keempat, arbe, yang kelima, antanan, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama ada cangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang cangkok. Lewat akar tumbuh dari tanaman batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan sama seperti dengan induknya. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara ini antara lain jamu air, yang kedua mangga, yang ketiga alpukat,
yang keempat sawo, dan lain-lain. Yang kedua ada stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar, tumbuh dari batang atau bagian lain tumbuhan. Cara dengan menanam potongan bagian tertentu dari tumbuhan tersebut. Contoh tumbuhan yang bisa diperkembangbiakan dengan cara ini adalah yang pertama singkong, yang kedua mawar, yang ketiga rosemary, yang keempat lavender, dan lain-lain. Yang ketiga okulasi. Okulasi menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara ini adalah yang pertama jeruk nipis, yang kedua kakao, yang ketiga belimbing, yang keempat alpukat, yang kelima jambu. Yang keempat ada kopulasi. Kopulasi dikenal juga dengan nama sambung pucuk atau mengenten. Cara mengenten adalah menyambungkan batang dari dua jenis yang berbeda tapi masih dalam satu keluarga. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara ini adalah yang pertama terong dengan toman, yang kedua durian dengan lai, yang ketiga mangga dengan durian, dan lain-lain. Yang kelima ada merunduk. Cara merunduk dilakukan dengan cara menumbuhkan akar dari batang yang ditanam dirundukkan ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara ini adalah yang pertama ada kangkung, yang kedua sirih, yang ketiga stroberi, yang keempat apel, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.